Saya jelaskan, mulai di awal tahun 2021 itu ada namanya pemasangan data KPM. Nah, ini berdampak ketika ada perbedaan itu nanti untuk bantuan BPNT-nya tidak lancar. Nah, ini ada beberapa KPM yang mulai Januari sampai Juni itu tidak keluar. Akhirnya di bulan Juli pemerintah mengeluarkan 3 bulan sekaligus. Nah, dari beberapa KPM yang selama ini menanti-nanti 6 bulan, akhirnya berusaha mengecek di tempat lain. Ternyata langsung keluar 3 bulan. Ya, ini untuk bulan 7, 8, dan 9. Mereka dapat 3 paket seperti sesuai instruksi Bu Menteri Sosial, bahwasanya harus segera dicairkan. Nah, kemudian ada beberapa itu terjadi di awal di bulan Juli akhir. Kemudian di beberapa KPM yang telah mencairkan 789 itu memberitahukan yang lain, ternyata di antara tanggal 9 sampai 12 Agustus pemerintah mengeluarkan bantuan sebanyak 5, terhitung di bulan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini keluarnya bantuan selama 5 bulan untuk BPNT ini mengakibatkan ketidakpercayaan pada e-warung. Tidak benar. Jadi saya tegaskan, untuk penyaluran BPNT saya hanya mendampingi KPM untuk mendapatkan haknya. Sebanyak yang tertera bantuannya yaitu 200.000 per bulan. Nah, di sini saya mendampingi KPM yang tidak mendapatkan. Nanti kita carikan apa penyebabnya. Apakah datanya harus disesuaikan, itu harus diperbaiki. Setiap bulannya pelaksanaan penyaluran bantuan itu selalu dimontir oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Ada petugasnya, pendampingnya BSP. Jadi ketika ketika e-warung tidak sesuai, itu mendapatkan teguran langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Untuk sesuatu yang berkaitan dengan transaksi keuangan, saya tidak terlibat. Saya tegaskan itu. Kenapa? Karena itu transaksi itu dilakukan oleh e-warung dan saya hanya menerima laporan-laporan yang bersifat yang merugikan warga. Yang jelas ketika nama saya disebut sebagai yang bertanggung jawab, saya tidak menerima, artinya merasa dirugikan. Mengikuti hasil dari aduan, karena hasil aduan itu nanti kan dianalisa oleh pemerintah kabupaten apakah benar, karena kemarin ada temuan yang mengaku di radar di media online bahwasanya ada anak yang ibunya di Surabaya dapat 7,1 juta, ternyata saya pastikan April kemarin sudah mencairkan, dan bulan April itu tahap kedua sudah mencairkan 1.100.000 sesuai komponennya, yaitu komponen lansia dan anak SMA. Kemudian Juli kemarin terima 1.100.000, sudah mencairkan 500-nya. Jadi sudah saya klarifikasi ke ibunya tadi yang dari Surabaya. Jadi case yang pulang dari Malaysia atas nama Bapak Suyono, Dusun Makam, itu tahun 2018 kalau nggak salah itu tercatat sebagai calon peserta PKH. Ketika saya ke sana, beliaunya kan belum datang otomatis. Saya tunggu. Saya aktifkan, artinya saya aktifkan ini saya layakkan menjadi peserta PKH karena kondisi ekonomi. Kemudian kemarin ketika bulan Maret kemarin orang tuanya meninggal, beliaunya pulang sama istrinya. Nah, posisi kartu itu ada di BNI. Nah, ini jadi kita tetap proses untuk pengajuan penyaluran ulang. Untuk Desa Sawahan Kulon, untuk tahun 2021, kita terdapat 5 orang yang belum terima. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah hari Kamis, itu ada 2 KPM yang sudah menerima kartu susulan. Tinggal kita menunggu jadwal untuk yang 3 orang ini. Saya tidak melakukan intervensi untuk penarikan apapun terkait dengan keuangan di e-warung. Ketika masyarakat sudah waktunya pencairan, kita informasi ke masyarakat, KPM yang dimaksud ini adalah KPM untuk mengambil haknya.
bebas Pak, berapa itu di e-warung atau di agen ataupun di anjungan tunai mandiri. Terganggunya penyaluran ini ya akibat dari penyesuaian data dari Capbilduk ke Kementerian Sosial, karena dasarnya sekarang pendataan itu harus online antara Capbilduk tingkat kecamatan aja. Ketika mereka mengganti data KK kartu keluarga karena anaknya membuat akte didasarkan dari surat nikah. Nah, begitu surat nikahnya tidak sama dengan KTP-nya, KTP-nya tetap tidak diubah. Ya, ini kan KTP-nya tidak diubah. Begitu KK-nya berubah, otomatis online ke Kementerian Sosial.